Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang interpretasi peluang. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dina Azizah, Inas Bujihadini, Irda Widya Prastika, Danda Agustina, dan rekan kami yang satu lagi yaitu Silvi Ramadhani. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang interpretasi secara statistik. Nah, kita semua tahu bahwa suatu partikel secara alamiah teralokasikan pada suatu titik, akan tetapi fungsi gelombangnya menyebar dalam ruangan. Max Born adalah pencetus tentang interpretasi fungsi gelombang yang menetapkan lokasi dari partikel tersebut. Nah, interpretasi secara statistik dari Born mengatakan bahwa batas psi x t pangkat 2 adalah sebanding dengan peluang untuk menentukan partikel pada titik x pada waktu t. Nah, integral batas b sampai a psi x t pangkat 2 dx, yang mana peluang menentukan partikel antara a dan b bahwa pada waktu t. Sebagai catatan bahwa fungsi gelombang itu sendiri secara umum adalah fungsi kompleks. Akan tetapi batas pips x t pangkat 2 sama dengan psi x psi adalah real dan non-negatif. Psi x adalah konjugat kompleks dari psi, sebagaimana seharusnya dinilai sebuah peluang. Nah, selanjutnya yaitu peluang dari luasan di bawah grafik batas psi x t pangkat 2. Sebagai contoh, untuk fungsi gelombang pada gambar 2.1, yaitu partikel akan paling mungkin untuk kita dapatkan di sekitar titik A, di mana nilai batas psi x t pangkat 2 besar dan sebaliknya, seperti tidak mungkin kita dapatkan di titik B. Nah, kita perhatikan gambar yang mana suatu fungsi gelombang area abu-abu menggambarkan peluang menentukan atau menemukan partikel di daerah antara A dan B. Partikel secara relatif cenderung akan ditemukan dekat A dan tidak cenderung ditemukan dekat B. Interpretasi secara statistik memperkenalkan semacam ketidakpastian dalam mekanika kuantum. Dengan demikian, secara keseluruhan, mekanika kuantum harus menawarkan informasi secara statistik, yaitu tentang hasil-hasil yang mungkin dari pengukuran besaran-besaran fisik terkait. Misalkan kita ukur posisi partikel dan kita dapatkan di titik C. Muncul pertanyaan, di manakah partikel tersebut sesaat sekali sebelum pengukuran saya lakukan? Pertama, seseorang bisa menjawab, partikel ada di C. Jawaban seperti ini diberikan kaum realis seperti Einstein. Akan tetapi, sebagai catatan, jika jawaban ini adalah benar, maka mekanika kuantum adalah teori yang tidak lengkap, karena partikel jelas ada di C, dan mekanika kuantum tidak sanggup untuk memberikan informasi tersebut. Bagi kaum realis, ketidakpastian bukanlah fakta alamiah, akan tetapi adalah refleksi dari ketidaktelitian kita. Kedua, jawaban yang lain adalah partikel tidak jelas ada di mana sebelumnya. Jawaban ini diberikan oleh kaum ortodoks seperti Bohr. Aksi pengukuran itu yang memaksa partikel untuk mengambil posisi, atau meskipun bagaimana dan kenapa dia memutuskan di titik C, kita tidak mempertanyakannya. Nah, di bawah ini merupakan gambar 2.2 keruntuhan fungsi gelombang, grafik mutlak pi kuadrat segera setelah sesuatu pengukuran menemukan partikel di titik C. Apakah hasilnya jika kita melakukan pengukuran kedua segera setelah pengukuran pertama? Akankah kita mendapatkan hasil C lagi, ataukah
aksi dari pengukuran itu menghasilkan hasil yang baru sama sekali. Nah, terhadap pertanyaan ini, setiap orang setuju bahwa pengukuran berulang atau pada partikel yang sama harus menghasilkan hasil yang sama. Menurut kelompok ortodoks, pengukuran pertama telah mengubah fungsi gelombang secara radikal, sehingga fungsi gelombang itu sekarang menjadi sebuah puncak yang tajam di sekitar titik C. Perhatikan gambar 2.2. Nah, kita katakan bahwa fungsi gelombang runtuh atas pengukuran untuk bangkit menjadi puncak tajam di titik C, dan ini segera akan menyebar lagi sesuai dengan persamaan Schrödinger, sehingga pengukuran kedua haruslah dibuat sangat-sangat segera setelah pengukuran pertama. Dengan demikian, ada dua jenis proses fisika yang berbeda secara keseluruhan. Yang biasa yaitu fungsi gelombang berevolusi dalam suatu di bawah persamaan Schrödinger, dan pengukuran-pengukuran yang membuat fungsi gelombang runtuh secara tiba-tiba dan secara kontinu. Interpretasi peluang. Usulan Max Born. P dalam kurung X, T dx sama dengan mutlak Pi dalam kurung X, T kuadrat dx. Untuk peluang menemukan partikel antara X dan X plus dx pada saat T, yaitu dengan syarat integral min tak hingga sampai tak hingga P dalam kurung X, T dx sama dengan 1. Pi dalam kurung X, T masuk ke dalam kelas fungsi yang square integrable, yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga mutlak Pi dalam kurung X, 0 kuadrat dx kurang dari tak hingga. Nah teman-teman, itulah tadi presentasi dari kami mengenai materi interpretasi peluang. Jika ada salah dalam penulisan rumus maupun materi, kami mohon maaf, serta jika ada kesalahan dari pengucapan pemateri, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.